Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bahwa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan ada pada diri kita, dan kita akan merasakan betapa tingginya nilai nikmat sehat tatkala kita merasakan sakit kesehatan kita sedikit saja terganggu. Selama 3 hari ini saya merasakan nikmat sehat berkurang, tiba-tiba suara tidak ada sama sekali. Hari Sabtu itu saya tidak punya suara sama sekali. Hari Minggu suara saya mulai saya latih, tidak keluar juga. Baru subuh tadi suara saya bisa keluar, saya memberanikan diri untuk mengimami. Mohon maaf bila suaranya saya tidak keluar. Saya berani mengimami karena mohon pada Allah agar suara saya dikembalikan lagi. Dan alhamdulillah sekarang walaupun suaranya agak berat dibuat ngomong, dan suara hilang suara ini tanpa ada sebab. Hanya tiba-tiba malam saya berbicara dengan anak saya, lama ngobrol, tahu-tahu pagi hari saya tidak ada suara. Itulah nikmat sehat. Itu mengingatkan kita, tatkala kita punya kenikmatan sehat, itu kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, sehingga kita tidak ada penyesalan tatkala nikmat sehat itu diambil, kita sudah memanfaatkan dengan baik. Jadi kecuali kalau kita sudah memanfaatkan dengan baik, diambil oleh Allah, mungkin itu saatnya. Kalau kita masih belum bisa melaksanakan dengan nikmat sehat itu, maka kita akan merasa rugi. Inilah sedikit, selama 2 hari tidak bisa berbicara, itu aja suaranya ngeses, kalau berbicaranya suara angin, itu terasa berat. Makanya saya ketika sholat di sini cenderung untuk saya agak terlambat, kalau itu saya duduk di belakang atau di sebelah selatan sana supaya tidak disuruh ngimami. Itu memang sengaja karena saya juga nggak punya suara dan saya tidak bersuara. Nanti kalau sudah keluar suara saya akan sampaikan. Itulah jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Mari kita sejak mengingat kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 168, 169, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kita sudah diingatkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Quran Al-Baqarah. Jadi kita memahami ayat ini, kemudian kita mencoba, ulama itu menyajikan pengetahuan pada kita agar kita terjauh dari setan. Bagaimana setan itu masuk ke dalam tubuh manusia, bagaimana setan itu menggoda manusia. Kita menyimak dari pendapat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hendaknya menahan diri dari pandangan yang tak bisa terjaga, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Jadi 4 hal ini hendaknya kita ada batasan. Dari pandangan yang tak bisa terjaga, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Kemudian kalau kita lihat ya, misalnya kita banyak memandang. Kalau kita yang kita pandang sering hal-hal yang menarik, akan menggugah diri kita untuk ingin memiliki sesuatu. Akibat ingin memiliki sesuatu itu, kadang kita dengan cara yang salah kita lakukan. Misalnya kita jalan-jalan ke mall saja ya, kita ada sesuatu yang menarik, padahal uang kita kurang. Akhirnya bagaimana kita bisa ingin memiliki itu? Jalan buntu yang ditemui, banyak kasus yang terjadi, akhirnya mengambil jalan pintas yang dilarang oleh Allah dan merugikan diri sendiri. Atau juga seorang lelaki memandang wanita cantik, akhirnya terngiang perasaannya, ingin mengulang, terjadilah perselingkuhan. Demikian pula wanita memandang cowok ganteng,
dengan omongan yang indah dan sebagainya terngiang, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Karena itulah Allah mengingatkan pada kita, kullil mu'minina yahuddu min absorihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Surat An-Nur ayat 30. Demikian pula yang cewek oleh Allah juga diingatkan dalam An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minati yaghduduna min absorihinna wa yakhfaduna furujahun. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dalam hadis juga disebutkan zina kedua mata adalah dengan melihat. Nah, ini kalau kita antar lawan jenis. Karena itu kita harus bisa membatasi pandangan kita agar kita tidak tergoda dengan setan masuk ke dalam diri kita. Kemudian seorang sahabat berkata dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak disengaja, maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Jadi kalau kita secara kebetulan memandang sesuatu yang menarik tapi tanpa sengaja, kita segera memalingkan dan jangan ngulangi. Itu rezeki. Kalau ngulangi itu sudah dosa itu. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Yang kedua, banyak bicara. Banyak bicara. Jadi orang berbicara jika terlalu lama ada kecenderungan ingin memiliki nilai lebih diantara yang lainnya dengan cara mengada-ada, bahkan hal-hal yang tidak diketahui pun seolah-olah tahu banyak, hal tahu sedikit ditambah-tambah. Itulah setan cara memasukkan sehingga orang itu menjadi kadzib, atau juga dalam berbicara itu akan digoda oleh setan dimasukkan sesuatu yang membuat ghibah, sehingga tanpa terasa yang tadinya fokus pembicaranya setelah melebihi batas berlebihan menjadi ghibah. Karena itu kita juga harus membiasakan dalam rapat pun kita upayakan kita harus selalu pada sistematis yang jelas, tidak usah bertele-tele sehingga tidak akan terjadi perdebatan yang tidak bermakna. Itu kita harus mengatur semuanya itu serba tematik yang jelas arahnya dan jelas kesimpulannya, tidak usah pakai kembangan-kembangan yang menyebabkan yang tidak suka menjadi jawil temannya kilon koyok sehingga akan berpuisi dan sebagainya, akan pola. Nah, itu setan juga yang akan membawa ke arah sana. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, banyak makan. Jadi banyak makan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tempat yang lebih baik daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Artinya makan itu hanya untuk mempertahankan diri supaya bisa bergerak dan bisa bekerja secukupnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk isi, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian yang keempat adalah banyak bergaul. Hadis riwayat Abu Hurairah, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Kalau Ibnu Qayyim menyebutkan dalam bergaul itu ada bergaul yang karena memang lapar. Seorang santri yang selalu mendekati ulama untuk kelaparan ilmunya terus menerus sehingga dia menjadikan sebuah orang yang alim. Kemudian ada bergaul karena memang kebutuhan. Tatkala orang itu sakit, bergaul kepada dokter untuk berobat agar sembuh, atau bergaul karena mengadakan meeting atau bersosialisasi secukupnya dalam kaitan bekerja. Ada bergaul karena menimbulkan kerugian besar, misalnya bergaul dengan seseorang yang lebih membawa kefasikan, peminum, pemacat, penjudi dan sebagainya. Ini yang berdampak sangat-sangat merugikan dirinya sendiri. Karena itu kita di dalam Islam bergaul, kita juga bisa membedakan antara sahabat karib dengan teman kerja atau teman yang biasa-biasa yang tidak berpengaruh dalam psikologinya pada diri kita, agar kita terbebas dari azab
sama dengan kondisi mereka, sehingga kita termasuk golongan mereka. Kita harus bisa betul-betul menghindari, dan kita berusaha untuk mencari teman soleh agar kita menjadi orang yang soleh juga. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan suara yang agak ngoyo ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.